Rendra menepuk pipi perempuan yang terlelap itu. Ara. Sudah hampir sampai. Ara tanpa sadar memeluk pinggang Rendra. Kepalanya berpindah pada dada lelaki itu. Rasanya masih enggan membuka mata, semalam tidur larut karena Zora terbangun pada tengah malam. Tumben jok bas wangi lembut lavender dan kayu yang manis. Kata Ara dalam hati. Lalu, kedua matanya terbuka perlahan. Dia melihat kaus warna putih. Ara mendonggak ke atas, menemukan wajah Rendra yang tersenyum. Buru-buru Ara menegakkan tubuhnya. Membenahi rambut yang agak kusut. Maaf, katanya. Sudah terkumpulkan, nyawanya. Ayo, turun. Rendra berdiri terlebih dahulu, keluar dari bas. Diikuti Ara yang menguap panjang. Rasanya malu, tiap kali bersama Rendra. Ara tertidur. Waktu itu setelah mengantar pesanan, bahkan dia tidak merasakan saat dipindahkan ke kamar. Trotoar yang mereka tapaki, basah oleh sisa air hujan. Gerimis lembut masih menyapu bumi. Aku sarankan kamu ikut kelas, Ara. Kamu perlu menguasai cara membuat perhiasan. Bukan hanya membuat desainnya saja, kata Rendra. Atau mungkin kuliah. Biaya dari mana, Ren? Opsi kelas lebih cocok, sahut Ara, memperhatikan genangan demi genangan air yang dia lewati. Dulu, dia pernah mempunyai cita-cita kuliah di desain industri. Kamu tidak perlu ngantor, bisa freelance. Kolaborasi dengan beberapa label. Ikut kompetisi lagi. Mereka nanti yang mencarimu. Rendra memandang Ara yang berjingkat menghindari genangan air. Aku ingin suatu hari nanti pintu label sendiri. Aranina Jewelry. Tidak. Jangan pakai namaku. Ara menggelengkan kepalanya. Ya, udah. Pakai namaku saja. Tidak perlu membayar royalti, goda Rendra. Ara mengerutkan hidung. Memandang Rendra yang berjalan seraya memasukkan kedua tangannya di saku celana. Aku ingin mengajakmu ke pesta amal, yang akan dihadiri beberapa kalangan. Minggu depan, ucap Rendra. Sering banget pesta amal, celetuk Ara. Ogah, harus mau. Aku memaksamu, tegas Rendra. Kamu bisa mengenal wanita-wanita sosialita, siapa tahu mereka akan menjadi klienmu suatu hari nanti. Membangun networking itu perlu, Ara. Rendra, aku baru memulai dan masih belajar. Aku bilang, kan, suatu hari nanti, potong Rendra. Harus ikut. Dress code-nya apa? Gaun. Gaun pesta. Bukan, gaun tidur. Rendra. Ara refleks memukul lengan Rendra. Rendra menangkap tangan Ara. Menatap perempuan yang mencoba membebaskan diri. Di bawah lampu jalan, keduanya seolah disinai cahaya. Saling menatap. Pak Rendra, Mbak Ara, kalian sedang apa? Bikwati mendadak berada di belakang mereka. Oh, ini. Ara menepis tangan Rendra. Kamu dari mana, Bik? Beli tisu di minimarket terdekat, Mbak. Zora bersama Niko, jawab Bikwati. Tolong, panggil Niko, Bik. Aku mau pulang, suruh Rendra, bersabda pada badan mobil. Baik, Pak. Bikwati bergegas masuk ke rumah. Ara tersenyum tipis. Aku masuk dulu, Ren. Iya. Rendra membalas senyuman Ara. Ara masuk rumah berpapasan dengan Niko. Dia memandang mobil yang membawa Rendra sampai hilang di pelupuk mata. Sebelum menyentuh Zora, Ara mencuci tangan terlebih dahulu. Dia menanyakan pada Bikwati, apakah Zora rewel. Zora, gadis yang manis, Mbak Ara, sahut Bikwati, membereskan piring-piring kotor. Dia tadi sempat makan sate ayam bersama Niko. Kemejanya Pak Rendra pasti wangi, ya, Mbak. Tadi aku kedinginan di dalam bas, terang Ara. Sepertinya Pak Rendra sudah membuka pintu hati untuk wanita lain. Pak Janendra pernah bercerita, kalau Pak Rendra pernah patah hati karena pacarnya selingkuh. Cinta dari zaman sekolah. Perkataan itu meluncur lancar dari bibir Bikwati. Sehingga membuat Pak Rendra anti-komitmen. Pasti cantik, ya. Ara mengelap telapak tangannya.
Melihat perubahan wajah Ara yang mendadak muram, buru-buru Bikwati berkata, "Aku siap mengasuh Zora kapan saja, saat kamu butuhkan." "Iya, Bik. Terima kasih," ucap Ara, yang merasakan sesuatu sedang mengiris hati sehingga sedikit nyeri. "Siapa namanya?" "Nama siapa?" "Mantannya Rendra. Malika, Marsia." Bikwati menggaruk kepalanya. "Aku lupa. Pasti selain cantik, wanita yang mematahkan hati Rendra mempunyai segalanya." Ternyata Rendra pernah terpuruk karena cinta. Di tempat lain Danu memarkirkan motornya di depan halaman rumah. Gara-gara Lastri dan Dewi, Bayu ingin bertemu dengan dirinya. Dia terpaksa menyambangi kediaman Lastri. "Ada perlu apa? Bukannya aku tidak diizinkan tinggal di sini lagi?" Danu bertanya dengan nada mengejek. "Maafkan ibu, Dan," kata Lastri. "Kemarin ibu emosi." "Danu." Bayu menepuk pundak Danu cukup keras. "Katakan, siapa lelaki yang melindungi Ara?" 300 juta. Untuk informasi tersebut. Danu tersenyum lebar kontras dengan Bayu yang terperangah. "Gila kamu, Dan," maki Bayu, merenggut kerah kaus Danu. "Aku bisa membuatmu babak belur." "Aku tidak takut, Mas Bayu terkasih. Uang segitu setara dengan harga nyawaku yang bisa lenyap kapan saja," kata Danu. Bayu melepaskan kaus Danu. Dia sangat geram dengan kelakuan adik iparnya itu. "Bagaimana kalau 100 juta, tawar Bayu. Tidak ada tawar-menawar kayak di pasar." Danu menolak. "Sebenarnya uang 300 juta hanya spontan." "Baiklah, akan aku usahakan," putus Bayu, kemudian berlalu pergi. "Dan, jangan pergi. Kamu boleh kok, tinggal di sini lagi," rajuk Dewi. Danu tahu apa yang direncanakan oleh Bayu dari Rendra. Bayu akan memata-matai dirinya, dan menyuruh Dewi mengecek ponsel. Selama 5 hari, Rendra menyuruh Danu libur. Menghapus semua chat dengan Ara dan Rendra. Jadi, Bayu tidak akan menerima informasi apapun. "Dewi, aku ingin berpisah saja. Aku akan menceraikanmu," kata Danu. "Apa maksudmu, Dan? Kita belum lama menikah," teriak Dewi. "Menikahimu suatu kesalahan. Apa dulu kamu gunakan pelet supaya aku tertarik? Kamu sama sekali tidak menghargai aku. Tidak disiapkan sarapan, bajuku tidak disetrika, tiap hari pegang ponsel terus. Update status sana-sini. Sialan kau, Dan." Lastri ikut geram. Melempar panci ke tubuh Danu. "Dasar lelaki penipu. Setidaknya aku tidak selingkuh seperti putra kesayanganmu, Ibu." Ejek Danu sebelum melangkah pergi. Setibanya Bayu di rumah Gisel. Gisel menolak mentah-mentah permintaan Bayu. Karena alasan yang tidak masuk akal. "Kenapa masih ngurusin kehidupan Ara? Biarkan saja mantan istrimu itu. Bagaimana dengan tes DNA?" "Bey, Rendra sudah melupakan hal itu," sambar Gisel. "Aku tidak akan mengeluarkan uang 1 sen pun untuk hal konyol itu." Bayu menggeram seperti singa ompong yang tidak berdaya. Dia meninggalkan unit apartemen, mengabaikan teriakan Gisel. Bayu penasaran siapa lelaki yang memfasilitasi mantan istrinya. Siapa lelaki yang tertarik pada Ara. Mendadak dia teringat Marsa. Bayu pun menghubungi perempuan kaya itu. "Halo, selamat malam." "Malam, Marsa. Ini aku Bayu." "Ada apa, Bey?" "Aku ingin bertemu." "Waduh, kamu, kan, suaminya Gisel." "Tidak baik. Aku butuh teman ngobrol, Mar. Please." "Baiklah. Kita bertemu di Cafe Zigzag. 1 jam lagi." "Terima kasih, Marsa." Bayu melonjak kegirangan. Dia akan membentangkan jaring, menangkap dan menjebak Marsa. Tidak perlu Gisel lagi. Tidak peduli dengan Rendra yang sombong. Di tempat lain Rendra yang mengenakan tuxedo, berdiri di depan cermin. Merapikan rambut dengan gel. "Pak Rendra yakin datang bersama Mbak Ara?" Niko memastikan. "Iya. Ada sesuatu, kah?" "Saya khawatir dengan gosip, Pak. Kasihan Mbak Ara." "Kamu tidak kasihan sama aku.
Tidak, jawab Niko, jujur. Aku mengajak Ara, hanya ingin menunjukkan pada Bayu bahwa Ara. Rendra terdiam. Tujuannya memang membuat Bayu jantungan. Danu di mana? Liburan, Pak. Sesuai instruksi. Ara mengenakan gaun dengan aksen ruffle pada bagian dada dan bahunya. Rambut yang panjang digelung rapi. Riasan wajah natural yang dirias oleh make-up artis yang disewa Rendra. Gaun, sepatu, dan tas tangan juga dari Rendra, kecuali anting yang dikenakan Ara. Dia membuatnya sendiri. Anting yang menggantung dari batu rose quartz berwarna merah muda. Cantiknya, Bubu, kata Bikwati, ikut-ikutan memanggil Bubu. Ara mengisi air ke dalam gelas, dia seperti sangat kehausan karena gugup. Menghabiskan air putih sampai habis. Pak Rendra pasti terpesona. Bikwati setengah menggoda Ara. Bukan tentang Rendra. Tetapi, bagaimana dirinya bisa bersosialisasi dengan kaum-kaum berpendidikan dan kaya raya. Mobil Pak Rendra sudah sampai, Ara. Bikwati memberitahu. Ara menarik napas, dia mencium kedua pipi Zora. Aku mungkin pulang larut malam, katanya, lalu menyambar syal kain polos berwarna hitam sebagai pengganti jaket. Melangkah cepat keluar rumah. Hei, Rendra, sapa Ara. Rendra tertegun sejenak. Ara seperti bidadari dengan gaunnya yang berwarna putih. Sangat bersinar bagaikan bintang. Silakan masuk ke mobil, Tuan Putri. Rendra membukakan pintu mobil. Rendra, tidak perlu repot-repot seperti itu. Aku bisa membuka pintu mobil sendiri, protes Ara seraya masuk ke mobil. Malam, Niko. Malam, Bu Ara. Wah, Anda Chan. Rendra berdehem keras. Membuat Niko terdiam 1000 bahasa. Ren, apa? Kita, kan, datang berdua. Apa tidak apa-apa? Nanti digosipkan pacaranlah, gebetanlah. Aku tidak keberatan. Aku yang keberatan, nanti ada yang membenciku, sungut Ara. Aku yang akan melindungimu, tukas Rendra, menepuk tangan Ara sebentar. Dada Ara terasa agak sesak. Mungkin karena gaun yang tidak pernah dikenakan. Atau karena ucapan Rendra. Akhir-akhir ini dia menghalau keras bayangan Rendra setiap malam. Tidak mungkin dirinya jatuh cinta pada lelaki yang duduk di sebelahnya. Tidak mungkin secepat badai dia bisa move on. Tidak mungkin lukanya cepat kering. Mobil sedan hitam yang dikendarai Niko, berhenti di depan lobi hotel. Sopir itu dengan sigap membuka pintu bagian penumpang. Ara menolak saat Rendra memberikan lengan sebagai pegangan saat menaiki undakan lobi. Dia tidak ingin ada gosip. Ara, kita datang bersama, satu mobil, itu bisa jadi bahan gosip, bisik Rendra. Ren, sebaiknya aku pulang saja, ya, rajuk Ara. Tidak boleh. Bersikaplah yang anggun dan percaya diri, Ara. Mencapai ballroom, Rendra disambut oleh pengatur acara. Menunjukkan meja untuk kedua pasangan itu. Saat melangkah menuju meja, Ara menjadi pusat perhatian. Para perempuan berbisik-bisik. Berkomentar mengenai Rendra yang setelah sekian lama selalu datang sendirian, malam itu datang bersama Ara. Duduk. Rendra menarik kursi untuk Ara. Makasih, Ren. Ara membuang napas cepat. Dia lantas tersenyum ramah pada tamu yang satu meja dengan dirinya. 2 perempuan dan 1 lelaki parubaya. Di meja sebelah, Giselle dan Bayu tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dilihat. Keduanya saling memandang. Jadi, Rendra lelaki yang bersama Ara selama ini, lirih Giselle. Kok bisa? Bayu sudah berusaha mengikuti Danu. Menawarkan uang lagi, tapi hasilnya nihil. Bahkan Danu tidak terlihat 3 hari terakhir. Bayu benci dan marah melihat Ara bak Dewi kecantikan, glamor dan terlihat elegan. Dia merasa kalah telak. Mantan istrinya itu bisa menaklukkan Rendra Ardawangsa. Rendra yang sadar sedang diawasi Bayu, mengangkat gelas berleher panjang. Selamat malam, Bey. Semoga jantungmu baik-baik saja.
Rendra tidak pernah meninggalkan Ara seorang diri di acara pesta. Saat dia berbincang dengan para kolega, pejabat, teman-teman nongkrong, seolah ingin mengatakan kalau Ara adalah miliknya. Kadang telapak tangan lelaki itu berada di punggung Ara, kadang menggandeng saat melewati kerumunan. Sentuhan-sentuhan kecil yang spontan, yang tidak bisa dihindari oleh Ara. "Antingnya bagus. Beli di mana?" tanya Delia, istri dari aktor senior yang terkenal. "Ara membuat sendiri, Nyonya." Rendra menjawab dengan antusias. "Punya toko?" Adelia begitu tertarik dengan anting yang digunakan Ara. "Belum. Mungkin kedepannya ada toko. Boleh pesan kalau mau. Bisa minta model perhiasan sesuai keinginan." Lagi-lagi Rendra bertingkah seperti juru bicara. "Rendra." Ara memegang lengan Rendra, matanya seolah berkata, "Jangan berlebihan. Boleh minta nomor ponselnya?" pinta Adelia, sopan. Dia mengeluarkan ponsel dari tas tangan. Rendra dengan lancar menyebut nomor ponsel milik Ara. Membuat Ara tercengang, karena Rendra hafal di luar kepala. "Namanya Aranina, imbuh Rendra." "Ara pacarmu, Ren?" selidik Adelia. "Bukan," jawab Rendra. "Kami berteman baik." Mendengar jawaban Rendra, Ara sedikit kecewa. Memang apa yang diharapkan? Bukankah hanya teman walaupun pernah satu malam bersama? Bukankah tidak ingin ada ikatan? Namun, mengapa berharap lebih? Ara menghela napas pendek. "Ren, aku mau ke toilet," bisik Ara. "Aku tunggu di sini." "Oke." Ara bergegas ke toilet wanita, dia memasuki bilik paling ujung. Setelah menuntaskan keinginan buang air kecil, Ara mencuci tangan di wastafel. Merapikan rambut di depan cermin. "Ternyata kamu perempuan peliharaan Rendra. Sudah berapa lama?" Giselle muncul dari bilik, dengan senyum sinis. "Aku bukan peliharaan Rendra, Giselle," kata Ara, membalikkan badan. Dia maju beberapa langkah. "Kau sendiri, perempuan murahan yang kepincut suami wanita lain. Apa sebutannya? Pelakor, kan? Wanita yang dicintai Rendra hanya Malea. Jangan bermimpi jadi istrinya." Sungut Giselle, berlalu dari toilet. Malea itukah nama perempuan yang membuat Rendra patah hati? Seperti yang diceritakan Bikwati beberapa hari lalu. Lama sekali. Ara melonjak kaget ketika melangkahkan kakinya keluar toilet. Ternyata Rendra sudah menunggu. "Apa yang Giselle katakan?" Rendra bertanya. "Dia bilang, jangan berharap lebih darimu," kata Ara, tidak mengatakan yang sebenarnya. "Tidak ada yang lain. Jangan khawatir, Ren. Aku bisa menghadapi sepupumu itu." Refleks. Ara membenarkan letak dasi Rendra yang agak miring. Lantas, mengusap-usap bagian kerah. Pemandangan itu disaksikan Bayu. Rahangnya mengeras. Bayu yang menginginkan kekayaan dan kekuasaan tapi Ara yang mendapatkannya. Karir di perusahaan Rendra dapat dipastikan akan berhenti di tempat. "Mau pulang?" Rendra memastikan. "Kamu sendiri?" "Aku terbiasa pulang larut malam." Malam itu, Rendra tidak menyentuh minuman beralkohol. Tata hidupnya sedikit demi sedikit berubah. Karena Ara melihat jam di ponsel. Pukul 22.45. Dia memutuskan pulang setelah acara benar-benar selesai. Keesokan harinya, Bu Lastri, mantan mantunya dapat calon suami orang kaya, ya, celetuk Bu Uma. Pada pagi hari, ibu-ibu akan bergosip di tukang sayur keliling. Mereka sedang membicarakan Ara yang foto-fotonya bersama Rendra tersebar di media sosial maupun berita online. "Cantik banget kayak Barbie," Bu Lita menimpali. Waktu masih jadi istrinya Bayu, Ara tidak terurus. Kumal penampilannya. Karena Ara menemukan lelaki yang tepat. Perempuan akan bersinar di tangan lelaki yang mencintai, menghormati, dan memberikan uang banyak, tidak pelit. Bu Lastri memanyunkan bibirnya. "Halah, paling perempuan simpanan." Bu Lastri.
Lelaki yang mengajak perempuan ke pesta penting, pastinya bukan perempuan simpanan. Kalau simpanan, ya disembunyikan, tukas gulita. Apalagi lelaki macam Rendra Ardawangsa. Dia pasti serius. Bagai disengat ribuan lebah, Bu Lastri tidak percaya bahwa Ara masuk ke lingkaran keluarga Ardawangsa. Dibuang Bayu, dinikahi CEO. Keren badai si Ara. Karena tidak tahan dengan omongan para tetangga, Bu Lastri tidak jadi belanja sayur dan lauk. Sampai di rumah dia mencari berita tentang Ara. Bagaimana mungkin? Jeritan Bu Lastri menggema di seluruh ruangan. Ada apa, sih, Bu? Lihat ini, Dewi. Ara jadi orang kaya. Dewi mencondongkan tubuhnya, melihat ponsel milik Lastri. Ara seperti artis-artis terkenal, gaunnya mahal, sepatunya mahal. Mungkin dia hanya disewa untuk menemani, Bu, kata Dewi. Tidak mungkin. Rendra itu orang penting, dia tidak mungkin melakukan hal itu. Apes bener kita, keluh Bu Lastri, memikirkan nasib Bayu. Juga nasib Dewi, yang ternyata Danu bukan orang kaya. Dewi mendadak mual, dia berlari ke kamar mandi. Memuntahkan isi perutnya. Dewi, kamu kenapa? Aku tidak tahu, Bu. Dewi merasakan tubuhnya lemah, dan kepala pening. Jangan-jangan kamu hamil. Di mana Danu? Ponselnya tidak bisa dihubungi dari kemarin, Bu, terang Dewi, dia duduk di kursi meja makan. Bu, aku pingin teh anget. Bikin sendiri. Ibu mau ke apotek, beli tes pack. Lastri tambah puyeng, seandainya benar Dewi hamil dan Danu tidak diketahui rimbanya. Maaf, Pak Bayu. Pak Rendra tidak bisa diganggu. Rendra mendonggak saat melihat Bayu memaksa masuk. Lelaki itu melempar surat pengunduran diri ke meja Rendra. Wajah Bayu tampak menyimpan amarah. Aku tidak mau bekerja di perusahaanmu, Rendra. Karena kamu tidak bisa bersikap objektif. Karena perempuan busuk itu telah mengendalikan dirimu. Kedua kelopak mata Rendra terpejam sebentar. Dia menarik napas supaya tidak terbawa emosi. Ternyata kau suka barang bekas. Ara itu bekasku, Ren. Aku pernah mencium setiap jengkal tubuhnya, lanjut Bayu, merasa menang. Kau hanya lelaki yang memanfaatkan kebaikan Ara. Lelaki tidak bertanggung jawab. Lelaki miskin banyak gaya. Itu julukan yang pantas untukmu, B. Rendra tersenyum miring. Keluarlah, sebelum aku menghajar dan merobek mulutmu yang selembek tape singkong. Bayu tersinggung dikatakan lelaki miskin. Tetapi, kenyataannya dia memang tidak sekaya Rendra. Seandainya letak otakmu sempurna, kamu bisa sukses, B. Aku akui kamu kompeten. Pekerja keras. Didukung punya istri dan putri cantik. Hidupmu akan nyaman. Sayangnya kamu sangat ambisius dengan cara yang tidak benar. Rendra menatap tajam lawan bicaranya. Aku pasti akan sukses tanpa perusahaan Ardawangsa. Kau lihat saja nanti, pungkas Bayu sebelum keluar ruangan Rendra. Rendra menyandarkan tubuhnya di punggung kursi. Dia ingin membuat Bayu tidak bisa berkutik dengan menutup semua akses. Namun, teringat ucapan Ara yang tidak ingin dibantu. Untuk sementara dia akan membiarkan Bayu. Giselle masuk bagai badai. Ya, Tuhan. Tadi suaminya, sekarang istrinya. Sama-sama berteriak. Giselle, ini kantor. Bukan rumahmu. Gara-gara kamu berhubungan dengan si kumuh itu, Bayu mengundurkan diri. Namanya Ara, bukan si kumuh. Teriak Rendra. Kau harus berhati-hati dengan Bayu. Awasi suamimu itu. Mungkin dia berselingkuh di belakangmu. Giselle tidak menyangka Rendra akan marah besar. Biasanya saudara sepupunya itu jarang berteriak. Sebelum terlambat, Giselle. Buka kedua matamu lebar, pasang telingamu dengan baik. Bayu bukan suami dan ayah yang baik, kata Rendra. Bayu bilang bisa sukses tanpa perusahaan kita. Giselle sedikit terpengaruh oleh ucapan Rendra. Dia akan mengawasi Bayu supaya tidak kecolongan.
Bagaimanapun aku tetap tidak suka jikalau Ara jadi istrimu, kata Giselle. Aku tidak meminta pendapatmu. Kembali ke ruanganmu. Bekerjalah dengan baik. Giselle mencebik. Niat hati ingin marah, tetapi dia ingat. Rendra penguasa. Giselle bisa kehilangan kekayaan kalau sering berdebat dengan Rendra. Perasaan Rendra membaik kala ada pesan Ara menjelang malam. Kali pertama Ara mengirim pesan. Kalau ada waktu datang ke rumah. Aku masak pasta kebanyakan. Sepertinya aku tidak bisa datang. Lembur sampai malam. Balas Rendra. Oke. Ara menaruh ponsel di meja. Dia baru saja selesai memasak, mencoba resep-resep ala Eropa. Ara tahu, Rendra orang yang sangat sibuk. Lelaki itu akan datang jika mau. Num. Zora mau minum apa? Susu. Zora mengangguk-anggukkan kepalanya. Zora, duduk di sini dulu. Ara membimbing Zora di sofa panjang. Selesai membuat susu, Ara duduk di sebelah Zora. Mereka menonton film kartun. Makin lama, Zora terlelap. Ara sedikit cemberut mendapati putrinya tidur karena masih pukul 6 malam. Dapat dipastikan Zora akan terbangun tengah malam. Perlahan Ara mengangkat tubuh Zora, memindah gadis kecil itu ke kasur di kamar. Ara menaruh 2 bantal di samping tubuh Zora. Kemudian Ara membersihkan dapur. Seusai itu dia menikmati spaghetti Napolitan seorang diri seraya membuat sketsa. Pukul 9 malam, Ara hendak mematikan lampu, saat melihat seberkas cahaya dari mobil yang membias di kaca jendela. Tidak lama berselang, Rendra muncul di hadapannya. Apa aku terlambat? Tanya Rendra. Iya, sahut Ara. Rendra menggulung lengan kemejanya sampai siku. Duduk di kursi meja makan. Mana pastanya? Sudah dingin, Ren. Tidak apa-apa. Sementara Rendra makan, Ara duduk di kursi meja yang menghadap jendela. Dalam benak, seharusnya tidak mengirim pesan. Bagaimana harimu? Tanya Rendra. Biasa saja. Ren, apa aku boleh tanya sesuatu? Tentang apa? Aku mendengar tentang Malea. Rendra berhenti mengunyah sebentar. Dia tidak ingin membicarakan sang mantan tunangan. Maafkan aku, seharusnya tidak bertanya. Lupakan. Aku pernah terluka karena cinta. Dikhianati oleh sahabat dan kekasih. Butuh waktu lama untuk pulih, sela Rendra. Aku sudah melupakan Malea. Ara tidak berani menatap Rendra. Dia pura-pura meraut pensilnya. Sebenarnya Ara ingin mendengar masa lalu itu dari mulut Rendra. Karena cerita seluruh kehidupan Ara, Rendra sudah mengetahuinya. Tapi, tidak sebaliknya. Ara tidak tahu apapun mengenai Rendra. Rendra mencuci piring bekas makan di wastafel. Lalu, dia duduk bersebelahan dengan Ara. Ada lagi yang ingin ditanyakan. Rendra memandang perempuan yang sedari tadi sibuk dengan pensil dan rautan. Itu. Gosip yang beredar. Foto-foto yang tersebar. Mereka berspekulasi kalau kita ada hubungan. Kau tidak mengklarifikasi apapun. Biarkan saja. Seharusnya kamu bilang ke media, kalau aku temanmu, bukan kekasih apalagi calon istri. Seperti halnya yang kamu bilang ke Adelia. Kalau kita hanya berteman, ucap Ara, meraih pensil lain untuk diraut. Maksudku, teman hidup, kata Rendra. Menjaga kamu dan Zora sampai akhir. Ara mengambil pensil lain, dia tidak tahu harus bersikap atau berkata apa. Detak jantungnya bertalu hebat. Sedangkan Rendra menyesali perkataannya tadi yang cukup frontal. Ruangan itu menjadi hening, hanya terdengar suara pensil yang diraut. Maaf. Ucapan Rendra memecah kebekuan. Yang kurasakan saat ini, hanya ingin bersamamu, Ara. Tidak ada respon dari Ara. Perempuan itu masih sibuk dengan pensil-pensilnya. Pikirannya berkecamuk. Terlalu cepat. Tidak mungkin dia merasakan sesuatu pada Rendra. Aku pulang dulu. Selamat malam. Rendra beranjak dari duduknya, berjalan lambat ke arah pintu. Rendra, tunggu.
Ara memutar tubuhnya. Aku tidak tahu apa yang aku rasakan, entahlah. Ya. Rendra menghentikan langkah kakinya. Aku merasakan jantungku berdetak tidak normal saat bersamamu. Aku nyaman dan merasa aman. Ara berdeham menutupi rasa gugup. Jadi, kedua alis Rendra terangkat. Aku akan mengambil risiko, sahut Ara. Risiko apa? Untuk bersamamu, sambung Ara.